Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima. Nah, kita lanjutkan kajian kita dari kitab Sahih Al-Bukhari. Masih dalam pembahasan tentang sifat shalah, tata cara sholat yang Rasulullah SAW praktekkan. Sebagaimana kita ketahui bahwa dalam rangkaian sholat itu ada rukun, ada wajib, dan ada pula sunnah. Ini kalau sudah masuk di dalam sholat. Kalau di luar sholat itu ada syarat-syarat salat. Ini perlu untuk kita ketahui agar kita nanti bisa melakukan tindakan kalau sekiranya meninggalkan sunnah mungkin, atau wajib, atau rukun. Apa yang kita harus lakukan? Apakah cukup dengan sujud sahwi, ataukah harus mendatangkan apa yang ditinggalkan? Nah, ibadah-ibadah yang lain penentu utamanya adalah pada sholat. Jika sholat Anda baik, maka ibadah yang lain juga menjadi ikut baik. Itu di dunia. Di akhirat kelak juga seperti itu. Maka kita ulangi sejenak tentang rukun, kewajiban, dan sunnah-sunnah sholat. Kita taruhlah praktek sholat isya. Sholat isya berapa rakaat Pak Joko? 4 rakaat. Majulah dia berdiri. Nah, berdirinya dia ini adalah rukun sholat. Rukun sholat. Kalau dia tidak sanggup nanti dia duduk atau dia berbaring dan seterusnya. Kemudian dia bertakbir, Allahu Akbar. Ini rukun salat, takbiratul ihram. Kemudian dia mengangkat tangannya sampai sejajar bahunya atau telinganya. Ini hukumnya terjadi perselisihan di antara para ulama. Ada yang mengatakan sunnah seperti Imam Nawawi. Ada yang mengatakan wajib mengangkat tangan depan Allahu Akbar seperti Zubair dan Humaidi menganggap ini wajib. Ada juga yang menganggap bahwa ini hukumnya boleh saja, karena Ibnu Bar dan Ibnu Zubair yang mengatakan wajib juga dia sering meninggalkan hal tersebut. Maka yang lebih dekat bahwa mengangkat tangan itu Pak hukumnya sunnah. Bukan apa? Bukan wajib. Kalau sekiranya juga wajib kita tinggalkan, itu tidak membatalkan sholat. Paham? Allahu Akbar. Kemudian bersedekap, meletakkan tangan kanannya di atas tangan kirinya. Apakah di atas perut atau di atas dadanya? Ini hukumnya apa? Hukumnya sunnah. Maka jangan heran nanti orang-orang Emirat sana atau Qatar, mereka kalau sholat itu Pak irsal, menjulurkan tangannya, tidak bersedekap. Dan ini Bapak bisa nanti saksikan juga kalau umroh gitu ya, atau haji. Kok ada orang sholat kayak gini aja. Itu juga menjadi ciri-ciri orang Syiah. Orang Syiah itu Pak kalau sholat dia enggak bersedekap. Nah, setelah itu apa lagi? Setelah meletakkan ini, dia membaca doa istiftah. Ya. Membaca doa istiftah ini hukumnya sunnah. Demikian juga setelahnya nanti apa? Ta'awud. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kemudian setelah itu apa?
membaca Al-Fatihah. Membaca Al-Fatihah. Karena kita sholat Isya, prakteknya sholat Isya ini, maka nanti imam menjaharkan bacaannya. Rakaat pertama, rakaat kedua. Lantas bagaimana dengan makmum? Ini terjadi perselisihan. Apakah makmum hanya mendengarkan, ataukah dia juga mengikuti, ataukah dia membaca sendiri? Tatkala selesai imam membaca Al-Fatihah. Maka yang lebih kuat adalah makmum hanya sekedar mendengarkan. Hanya sekedar mendengarkan bacaan imam. Ini di rakaat pertama dan di rakaat kedua. Kalau sekiranya nanti di rakaat ketiga dan keempat, maka imam dan makmum rukun, ya, wajib dia membaca Al-Fatihah. Karena ini adalah rukun sholat. Apa? Rukun sholat. Rakaat pertama, kedua, ini bagi imam. Rakaat ketiga, keempat, ini imam dan makmum. Nah, setelah membaca Al-Fatihah, apalagi membaca surah-surah yang pendek. Nah, ini hukumnya sunnah. Mau itu imamnya habis baca Al-Fatihah waladhdallin, langsung dia ruku, atau dia baca Qul a'udzu birabbin nas, langsung dia ruku mungkin, maka boleh. Karena ini hukumnya apa? Sunnah. Nah, ketika dia mau ruku, dia ngapain Pak kira-kira? Ketika dia mau ruku, si imam ini membaca takbir Allahu Akbar. Mengangkat tangan gak dia? Nah, ucapan takbirnya itu adalah wajib. Wajib bagi makmum, bagi imam dan makmum. Allahu Akbar. Ini namanya takbir intiqal. Perpindahan dari rukun ke rukun berikutnya. Sambil mengangkat tangan. Nah, mengangkat tangan ini sudah kita sebutkan tadi. Karena ini nanti ada 5 keadaan. Di saat takbiratul ihram, di saat mau ruku, bangkit dari ruku, bangkit dari sujud menuju rakaat ketiga. Demikian juga orang yang masbuk, bangkit menyempurnakan mengangkat tangannya. Nah, sudah. Sekarang di posisi apa ini? Di posisi ruku. Nah, di posisi ruku dia membaca Subhana Rabbil Azim. Dan yang wajib hanya 1 kali. Dia baca sekali. Ini wajib bagi siapa? Bagi imam dan makmum. Adapun mau nambah 2 kali, 3 kali, atau lebih dari itu, ini hukumnya sunnah. Nah, setelah bangkit dari ruku, dia mengucapkan apa? Sami Allahu liman hamidah. Ini wajib bagi imam. Ucapan Sami Allahu liman hamidah ini. Adapun makmum langsung membaca doa Rabbana walakal hamdu. Nah, sudah bangkit sekarang. Sekarang i'tidal, berdiri. Berdiri ini meluruskan punggung, hukumnya rukun. Apa? I'tidal ini. Sebelum bangkit turun ke sujud. Lantas imam membaca apa lagi? Allahu Akbar. Di sini imam tidak mengangkat tangan. Tapi langsung turun Allahu Akbar. Kapan kira-kira imam membaca takbiratul intiqal? Nah, tergantung. Kalau sekiranya dia lihat imamnya ini, makmumnya belakang ini suka tergesa-gesa. Kalau saya takbir intiqalnya pertengahan, maka si makmumnya pasti nanti lebih dahulu. Ya kan? Maka dia perhatikan mura'atul makmum.
memperhatikan si makmum. Nah kalau makmumnya ini taat ngikutin imam, maka nanti bisa dia di tengah-tengah dia mengucapkan Allahu Akbar. Kalau makmumnya belakang sukanya tergesa-gesa, maka nanti si imam ucapkan Allahu Akbarnya di saat dia sujud aja. Nah, pasti si makmum gak mungkin dia mendahului kan, atau bersamaan kan, karena si imam sudah sujud sempurna baru dia ucapkan Allahu Akbar. Barulah di sini siapa? Si makmum turun. Allahu Akbar. Dia mengucapkan juga Allahu Akbar dengan apa? Dengan suara yang lirih. Tapi tidak boleh dibaca dalam hati, suara yang lirih. Allahu Akbar. Nah setelah itu apalagi yang dia lakukan? Membaca Subhana Rabbi Al-A'la. Ini hukumnya wajib. Kalau dia tambah 2, 3, ini hukumnya apa? Sunnah. Kemudian dia meletakkan anggota tubuhnya yang 7 itu. Ini hukumnya wajib, Pak. Apa itu? Dahi, jidat, hidung, kemudian telapak tangan, lutut, dan kaki. Ini wajib menyentuh di karpet. Kalau sekiranya jidatnya saja yang nyentuh, hidungnya enggak, maka ini ada yang kurang. Jadi harus dia sentuhkan juga. Lantas bagaimana dengan merenggangkan ini tangan? Ini bagi apa? Bagi imam dan bagi makmum yang sholat sendirian. Kalau dia sedang bermakmum nggak boleh, karena ini mengganggu tetangga sebelah kiri kanan. Nah, kemudian setelah itu dia dimakruhkan juga untuk menyentuhkan ini, Pak. Menyentuhkan ini di karpet. Dia harus angkat dikit ketika dia sujud. Mau diangkat full atau angkat setengah saja, yang penting diangkat. Nggak boleh menyentuh karpet. Kenapa? Karena ini nanti diperumpamakan seperti anjing. Yang anjing itu di saat dia duduk pasti dia sentuhkan ini lengannya ke tanah. Kemudian setelah itu apa lagi, Pak? Bangkit dari sujud, duduk di antara 2 sujud. Dia mengucapkan Allahu Akbar. Setelah itu dia duduk. Nah duduknya dia ini di antara 2 sujud ini hukumnya rukun. Paham? Hukumnya rukun. Adapun bacaannya nanti hukumnya wajib. Apa bacaannya itu, Pak? Rabbik firli warhamni dan seterusnya. Ini yang dibaca ketika duduk di antara 2 sujud. Dan ini hukumnya apa? Wajib. Kemudian setelah itu dia bertakbir lagi untuk sujud. Nah ini sudah berlalu tadi. Kemudian setelah itu bangkit lagi ke rakaat kedua. Dia lakukan hal yang sama sebagaimana di rakaat pertama. Kemudian setelah itu turun lagi dia untuk melakukan tasyahud awal. Nah tasyahud awalnya ini hukumnya wajib. Hukumnya apa, Pak? Wajib. Tasyahud awalnya. Kemudian setelah itu dia bangkit lagi ke rakaat ketiga, dia lakukan lagi rakaat ketiga sempurna, keempat. Kemudian tasyahud akhir. Nah tasyahud akhir ini hukumnya rukun. Plus bacaannya. At-tahiyatu lillah dan seterusnya. Sampai mana nanti batasannya? Sampai sebelum dia berselawat. Apa? Karena berselawat nanti hukumnya wajib.
Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim. Ini hukumnya apa? Wajib. Nah, setelah bersolawat itu dianjurkan lagi apa? Berdoa. Yang jadi masalah adalah doa minta 4 perlindungan itu. Dari fitnah kubur, fitnah kehidupan kematian, fitnah dajjal. Ini para ulama berselisih apakah ini wajib ataukah sunnah. Yang lebih kuat ini adalah wajib doa ini. Adapun setelahnya nanti ini hukumnya apa? Sunnah. Mau memperbanyak doa apalagi itu dengan bahasa Indonesia mungkin atau bahasa Arab atau bahasa apalah, yang intinya adalah doa. Sudah selesai berdoa, kemudian setelah itu dia salam. Salam ke kanan ini hukumnya rukun. Nampak? Salam ke kanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai di situ aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuhnya nggak ada. Paham? Nggak ada. Bisa dia pendekkan assalamualaikum atau assalamualaikum warahmatullahi. Dia menoleh dulu Pak, baru dia mengucapkan salam. Paham? Dia menoleh dulu. Demikian juga nanti dia kalau menoleh ke kiri, dia menoleh dulu sempurna, baru dia ucapkan assalamualaikum warahmatullahi. Nah, kalau yang ke kanan tadi itu hukumnya rukun. Kalau yang ke kiri hukumnya apa? Sunnah. Dan adapun setelahnya zikir dan yang lainnya, ini hukumnya apa? Sunnah. Sudah kita sebutkan ini tentang rukun-rukun dan kewajiban sholat. Kenapa penting untuk kita sebutkan ini? Karena kaitan eratnya nanti Pak dengan sujud sahwi. Kalau sekiranya kita meninggalkan karena lupa rukun sholat, apa yang kita lakukan? Kita meninggalkan dengan sengaja kewajiban, apa yang kita lakukan? Kalau kita tinggalkan dengan sengaja sunnah, apa yang kita lakukan? Paham? Contoh gambarannya seperti ini. Ada orang sholat. Di rakaat pertama dia lupa baca Al-Fatihah. Plus lupa juga dia baca Subhana Rabbil A'la. Di rakaat ketiga kembali lagi. Dia lupa baca Al-Fatihah. Plus lupa juga baca Subhana Rabbil Azim. 1 kali. Karena banyaknya pikirannya gitu. Akhirnya dia sampai 2 kali. Lantas kira-kira apa yang dilakukan orang-orang ini Pak Joko? Dia ingatnya itu sebelum salam. Astagfirullah. Saya lupa baca Al-Fatihah di rakaat pertama dan rakaat kedua. Kalau rakaat ketiga. Rakaat kedua sempurna. Cuma lupa juga baca Subhana Rabbil A'la di rakaat pertama. Subhana Rabbil Azim di rakaat ketiga. Kira-kira apa yang dilakukan nih Pak Jok? Berhenti sholat aja. Salatnya diulang. Apa kira-kira yang dilakukan? Apa lebih? Dia lupa baca Al-Fatihah sama Subhana Rabbil A'la. Di rakaat ketiga dia lupa juga baca Al-Fatihah sama Subhana Rabbil Azim. Di rakaat kedua, ketiga, keempat sempurna dia. Dia sudah mau salam terus dia lupa. Apa kira-kira yang dilakukan Pak Lebis? Dapat 1. Antum Pak, apa yang dia lakukan? Sujud sahwi aja ya.
Ah, Pak Sidik? Berapa? 3 atau 4? 1 rakaat. Rukun. Rukun. Itu diulang ya. Antum? Sujud sahwi aja sudah. Pasrah aja. Pak. Yang dia lakukan karena dia ingat masih di dalam sholat ini, dia bangkit lagi mengerjakan 2 rakaat. Kenapa? Karena rakaat kedua itu menggantikan rakaat pertama. Rakaat yang keempat menggantikan rakaat yang ketiga. Berapa? Ketiga. Berarti baru 2 rakaat yang dia lakukan kan? 1 dan 2. Ya kan? Urutannya seperti itu. Terus dia tambah lagi 3 dan 4. Secara sempurna. Kemudian dia sujud sahwi. Sujud sahwinya di mana? Sebelum salam. Karena banyak betul kurangnya. Karena ya makmum ikut. Makanya ya makmum harus belajar juga kan. Maka makmumnya harus belajar juga. Karena kalau kayak gitu makmum akan bingungnya minta ampun. Gimana sudah ini? Apa yang harus dilakukan? Kalau kalau dia hanya lupa sujud Pak Joko, di rakaat kedua dia lupa sujud. Di rakaat kedua dia lupa sujud. Ingatnya dia di luar sholat. Apa yang dia lakukan? 1 Pak Joko sujud sahwi. Apa Samsuri? Iya lupa dia sujud. Tambah 1 rakaat. Ada qaulun roji, ada pendapat yang kuat. Hidayat? Dia lupa sujud 1 kali. Di luar sholat. Udah dia. Ingatnya dia di luar sholat. Iya, dia nambah 1 plus sujud sahwi. Jadi nanti rukun yang kurang maka ditambah 1 rakaat. Antum jadi imam, ingatnya di rumah, pulang kumpulin lagi. Share di grup kan? Share di grup. Ayo ulangi lagi, saya tadi lupa nih. Nah, kalau yang mau datang alhamdulillah, kalau enggak ya antum aja yang. Jadi itu pentingnya kita mengetahui mana rukun, mana wajib, mana sujud, mana sunnah. Kalau wajib ditinggalkan itu cukup dengan sujud sahwi saja. Nggak perlu apa? Nggak perlu menambah-nambah. Dia cukup apa? Cukup sujud sahwi. Kalau yang dia tinggalkan sunnah, maka nggak perlu sujud sahwi, nggak perlu nambah. Tapi ingat semuanya ini diikat dengan kalau dia meninggalkan karena lupa, bukan karena sengaja. Kalau dia sengaja batal sholatnya. Apa itu? Kalau lengkap dia tinggalkan Al-Fatihah, tinggalkan juga Subhana Rabbil Azim tadi. Dia lupa juga i'tidal, langsung dari ruku dia langsung sujud. Saking stresnya dia. Dari ruku langsung sujud.
capek dia luruskan punggungnya kan, maka dia nambah 1 rakaat. Beda kalau itu dia tinggalkan bolong-bolong di rakaat pertama, lain yang ditinggalkan, rakaat kedua juga lain, berarti dia dihitung dua rakaat. Nah, ada yang mau ditanyakan Pak tentang ini? Tentang mana yang lebih utama, menurunkan tangan dahulu atau setelah memberi salam baru telunjuk diturunkan? diturunkan, digerak-gerakkan maksudnya? Maksudnya sebelum salam kita turunkan dahulu telunjuk atau setelah memberi salam baru kita? Ya sebelum salam lah diturunkan. Setelah itu baru salam. Karena kalau antum turunkan berarti sudah selesai, antum mau baca apa kan nggak ada lagi kan, nggak berisyarat lagi. Dan ini hukumnya sunnah tadi berisyarat itu. Jadi kita turunkan telunjuk dulu kemudian salam. Iya. Yang lain Pak? Hah? Bagian dari ruku sami Allahu liman hamidah. Itu bangkit dari ruku. Iya. Imamnya baca Allahu Akbar. Berarti dia ninggalkan kewajiban. Ya nanti sujud sahwi. Tapi kalau langsung diralat gimana Ustaz? Sami Allah. Jadi nggak perlu berarti langsung dia ingat kan? Iya, maksudnya langsung direvisi. Yang lain Pak? Itu duhur asar kayaknya biasanya. Oh jahar. Bacaan Al-Fatihahnya. Ya, antum makmum. Sebentar, di sini ada, kalau iftitahnya jelas tadi bahwa itu adalah sunnah ya, ada yang menganggap sunnah ya. Al-Fatihahnya sekarang menjadi masalah kan? Ya tadi antum ambil yang wajib aja. Iya, kalau antum dia jahriyah. Nah, taruhlah sekarang dia jahriyah. Udah antum ambil yang pendapat bahwa ini hanya sekedar mendengarkan saja. Antum dengarkan. Nah, ketika nanti di rakaat ketiga dan keempat antum rukun membaca ini kan, maka antum siasati, imamnya pasti cepat ini. Saya juga berusaha baca, toh tiba-tiba imamnya langsung ruku, saya belum sempurna. Antum baca dulu, jangan sampai lewat 2-3 rukun ketinggalan antum. Antum perkirakan imamnya ini nanti agak lama berdirinya. Antum baca dulu baru ruku, setelah itu naik lagi kan. Nanti antum pasti ketemunya di saat sujud. Jadi tetap membaca plus juga mengikuti imam. Iya, harus sempurna Al-Fatihahnya. Karena ini rukun. Mungkin karena imamnya terlalu cepat juga naik, dia sudah baca setengah baru kita sampai ke atas kan. Jadi kita menganggap dia terlalu cepat bacaan Al-Fatihahnya. Padahal dia memang sudah baca duluan sebelum kita naik berdiri sempurna. Akhirnya udah kita baca. Kalau bisa baca yang tartil gitu ya, cepat tapi tartil. Setelah itu ruku. Nah rukunya nanti dia juga cepat, ya udah kita ambil yang satu bacaan satu kali aja. Untuk mengejar tadi ketinggalan imam. Nah, yang lain Pak?
Apa? Iya, 7 anggota tubuh. Iya, nggak apa-apa itu. Sama. Iya, boleh. Ya mesti langsung menyentuh kulit, iya. Nama yang lain, Pak? Betul. Oh, itu perselisihan di antara para ulama ya tentang penafsiran hadis yang janganlah kalian menderum seperti menderumnya onta gitu ya. Kalau Syekh Albani menganggap bahwa menderumnya onta itu kalau sekiranya lutut duluan, kan? Kita tidak boleh menurut mereka mendahulukan lutut. Nanti sama dengan menderumnya onta. Yang menjadi masalah onta ini yang mana lututnya, kakinya yang mana, mana tangannya kan? Apakah tangannya bagian belakang atau kakinya bagian depan? Nah, orang-orang Arab yang tahu ini. Yang jelasnya onta itu Pak, kalau dia mau dinaikin, ditunggangin gitu, pasti dia menderum dulu kan? Dia dahulukan dulu bagian belakang, terus bagian depan, agar memudahkan ini yang menungganginya naik. Nah, kalau ulama-ulama Hijaz, ulama-ulama Arab Saudi menganggap bahwa lutut duluan daripada tangan. Nah, ini terjadi permasalahan di antara para ulama. Silakan mau lutut duluan atau mau tangan duluan. Nah, untuk kalau misalkan ragu itu baiknya dia harus salah atau sebelum ragu dalam hal apa dulu nih? Misalkan anggaplah dia sudah sujud 2 kali tapi dia ragu apakah boleh sekali atau 2 kali sujud. Dia ragu sujud. Ragu itu kan berada di antara dua hal ya. Nah, untuk membangun di atas keyakinan, antum ambil dulu salah satunya. Contoh antum tadi ragu dalam hal sujud. Saya ini sudah 2 kali sujud atau 3 kali sujud, atau 2 kali atau 1 kali. Itu yang antum ragukan kan? Maka yang meyakinkan itu adalah bilangan yang paling rendah, yaitu 1. Berarti yang 2 ini masih meragukan, sehingga antum tambah lagi nanti. Antum posisinya di mana? Kalau sekiranya posisinya antum sudah mau salam, nambah 1 rakaat berarti. Tapi yang jadi masalah kalau posisi antum sekarang lagi duduk di antara 2 sujud, ya kan? Sementara antum ragu di sini, saya sudah sujud 2 kali atau 1 kali nih ya. Maka antum ambil yang paling kecil 1, terus antum sujud, kemudian nanti setelah salam sujud sahwi. Nah itu. Kalau anda ragu, maka bangun dulu di atas keyakinan. Bilangan yang terkecil itulah yang meyakinkan. Adapun bilangan yang lebih, itu pasti meragukan. Demikian Pak. Subhanakallah wa bihamdik.